Yesus kembali ke mengakhiri tata Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan dan kehadiran-Nya. Dengan kemurahan Tuhan, pada pagi yang indah ini umat-Mu diberikan kesempatan untuk datang beribadah di kabar-Mu yang kudus, merendahkan diri, mengucap syukur selama 1 minggu ini Tuhan pimpin, sehingga hari Minggu pagi ini kita datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian umat-Mu menyenangkan hati Tuhan pada pagi ini. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan menyiapkan piring hati kami untuk menerima makanan rohani pada pagi hari ini. Dengan urapan daripada Roh Kudus, urapi dan berkati firman Allah, urapi dan berkati segenap umat-Mu yang ada di bait-Mu yang kudus. Teresma urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dengan baik dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mohon pimpinan Tuhan ibadah raya pertengahan hingga akhirnya. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sambut firman Allah, kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak. Sekali lagi shalom Ibu Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak salah kalau saya mengucapkan, biarpun sudah terlambat, mengucapkan selamat tahun baru. Ya, sudah kita masuki hari yang ke-19. Saya ucapkan selamat tahun baru, yaitu 2025. Kami percaya tahun yang baru, tahun yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberhasilan. Amin, saudaraku. Tahun 2024 sudah kita lalui. Tahun 2024 membawa kenangan bagi kita semua. Dalam suka dan duka membawa kenangan, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru ini, 2025 ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kita baca firman Tuhan dalam kitab Amsal Sulaiman, pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kitab Amsal Sulaiman, pasal yang ketiga, ayat yang ke-5, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-10. Dengan judul firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca, yaitu karena cuma 5 ayat, kita baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Berbahagia sekali Ibu Bapak, saudara-saudari yang sudah baca firman Tuhan. Kitab Amsal 5, Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Baik yang membaca maupun mendengar, dalam firman ini benar-benar termaterai dalam lubuk hati yang dalam firman ini benar-benar kita lakukan. Karena firman yang keluar dari mulut Allah, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan firman itu mengandung janji untuk saudara saya. Maka ditulis dalam Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang
Makanya firman Tuhan ini mengandung janji. Pada pagi ini saya beri judul yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Kita mengimani, kita mempercayai 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir ke dalam dunia melalui rahim seorang perawan yang bernama Maria. Dinamakan dia yaitu Immanuel, yaitu yang berarti Allah menyertai kita. Amin, saudaraku. Tahun 2025 ini percayalah Tuhan akan menyertai saudara dari awal sampai akhir tahun. Kalau 2024 penuh dengan kenangan bagi kita semuanya, saya juga penuh dengan kenangan. Tapi kita mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Mengapa, saudaraku? Ya, penuh dengan kenangan dengan saya pribadi tahun 2024. Pertama, saya menyaksikan cintanya Tuhan yang begitu baik menyertai hambanya yang kecil ini. Saya saksikan waktu saya habis pelayanan dari Bangbe, pulangnya kira-kira kurang lebih jam 12 lebih, sampai di rumah tiba-tiba dia itu sesak napas. Ya, anak saya perempuan keluar dari rumah, kenapa Pak? Enggak tahu, Bapak ini sesak napas. Akhirnya saya dibawa ke UGD, diperiksa semuanya, difoto semuanya, masih sesak napas. Diberikan apa itu? Seperti oksigen itu apa itu? Sampai 10 kali itu enggak ada, masih sesak terus. Saya tetap berdoa, Tuhan, hamba-Mu Tuhan, pulang pelayanan kok sakit sesak ini tiba-tiba. Apa yang terjadi, saudara? Waktu difoto, hasilnya jantung, paru-parunya bagus, Pak. Bapak tidak pernah merokok? Pernah. Saya dulu merokok berat, tapi tidak memberatkan kawan-kawan kita. Saya merokok berat dulu ya, satu hari paling tidak ya 2 cepet itu dulu, tapi sekarang enggak. Saya lihat paru-parunya bagus, Pak, bersih, tapi cuma jantungnya yang bengkak. Ini yang menjadi masalah. Bapak sesak nafas itu. Ya, Bapak harus beristirahat, yaitu di rumah sakit 3 hari. Ya, puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan proses Tuhan, disuntik, dikasih obat. Berapa hari obat itu harus diminum, dihabiskan, ya, dihabiskan, kontrol terus. Puji Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya dan jantung saya menjadi baik. Amin, saudaraku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu 2024, saudaraku. Yang kedua kesaksian saya, tanggal 16 November, saya itu tiba-tiba jatuh dari motor karena ada polisi tidur. Saya tidak bisa menguasai karena polisi yang terlalu gemuk tidur, tidak pernah bangun. Saya khawatir, ya. Saya jatuh, waduh, puji Tuhan. Ya. Saya jalannya sampai terus saya puji Tuhan. Saya ada seorang teman dari Banyuwangi itu, ya, kaki saya diurut, puji Tuhan bisa jalan. Itu tanggal 16, ya, tanggal 17 kita masih bisa melayani. Besok ke rumah sakit bersama-sama tim. Hari Seninnya, tanggal 18. Saya mendapat musibah juga. Saya perjalanan saya maksudnya ke Kubentisari itu dari rumah sakit Dr. Ramlan. Itu dipotong anak sekolah dari depan. Saya jatuh. Pas terus saya jatuh, anaknya tidak lari. Yang motong itu anak sekolah dan anaknya perempuan juga. Bapak tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, ini bundas kabel. Motor juga bundas. Saya minggir. Bagaimana Pak? Saya harus tanggung jawab. Ya gimana? Sudah gini aja, belikan minyak tawon aja untuk menggosok kaki tangan saya. Naik motornya nggak usah digosok, nggak apa-apa. Dia kata, iya Pak. Tiba-tiba dia nggak beli minyak apa itu? Minyak apa tadi itu? Minyak tawon. Maaf, lupa orang tua. Dia nggak beli minyak tawon, malah beli minyak angin. Betul enggak? Minyak kayu putih kecil sekali. Ini Pak saya belikan, saya bisanya beli ini. Ya sudah, ini aja. Yang penting hati saya ini, wah, langsung Roh Kudus berbicara. Lepaskan pengampunan. Ini loh kejadiannya kalau kita seringkali membaca berdoa Bapak kami setiap pagi itu.
Satu ayat itu, lepaskan pengampunan. Jika kamu bisa mengampuni, Bapakmu di surga akan diampuni. Tuhan, aku bundas kabeh kakiku, motorku. Lepaskan pengampunan, bisa enggak? Tuhan katakan demikian, ya sudah, tak ampuni. Yang penting jangan berbuat yang kedua kali ya. Dia katakan gitu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Sudah pulang aja, enggak apa-apa tak Bapak, enggak apa-apa. Saya memang enggak apa-apa, saya bisa pulang sampai di rumah, bisa pulang. Akhirnya apa yang terjadi itu? Setelah saya pulang, enggak apa-apa memang. Setelah saya tidur malam, bangunnya enggak bisa bangun. Waduh, sakit semua, kaki ibu sakit semua. Anak saya sampai ngomong, kenapa Pak? Ya, memang saya enggak ngomong dengan anak-anak. Ya, Bapak kena musibah. Saya ceritakan begini, ya sudah dibawa ke UGD. Dibawa UGD, akhirnya apa yang terjadi? Di UGD, difoto aja, lututnya difoto, semua difoto. Waktu difoto, dilihat, oh bagus ini, tulangnya bagus. Untung tidak apa-apa Pak, tulangnya tidak apa-apa. Semua tidak apa-apa, cuma bunda dan bengkak saja. Akhirnya nggak dikasih obat sama dokter, ya sudah, dikasih fotonya itu aja, terus pulang. Setelah saya pulang, kaki saya masih bengkak sekali. Ya, terima kasih juga pada teman-teman kita yang sudah menolong saya ya, ngurut kaki saya sehingga kaki saya nggak jadi bengkak. Ya. Sedangkan Pak Jom sendiri ngomong, Pak istirahat Pak di rumah Pak. Yang bengkak itu kasih aja apa itu air dingin, ya itu masukkan plastik atau apa. Oh iya saya ajar Pak di apa itu di lemari es ada apa itu kantongan plastik dingin gitu. Saya kompres dulu setiap pagi, akhirnya kempes terus. Setelah kempes, kaki ini masih sakit. Ya. Akhirnya saya ke dokter lagi, coba dikasih obat nyeri, terus dikasih nyeri aja. Tapi ya puji Tuhan, ada sedikit ada kemajuan. Sudah sekarang Bapak harus ke fisioterapi apa itu ortopedi. Saya ke ortopedi, diperiksa semua, periksa. Berapa kali ke ortopedi? Ortopedi ngomong gini, tulangnya enggak apa-apa. Cuma saya raba lutut Bapak ini, uratnya yang putus. Makanya Bapak kalau berdiri susah sekali. Dokter kok tahu? Belum difoto. Saya tak raba tanganku, tapi rupanya ini urat yang putus. Bagaimana Bapak kalau mau dioperasi saja? Enggak dok, faktor usia saja. Usianya masih berapa? Saya baru 73 dok. Oh 73. Terus gimana dok jalan keluarnya kalau tidak dioperasi? Saya punya Tuhan, dok, saya percaya nanti Tuhan pasti menyambung ini apa itu urat saya. Amin saudaraku. Saudara percaya, saya percaya. Amin saudaraku. Akhirnya sama dokter nggak jadi dioperasi. Sudah gini aja, Bapak beli deker, kalau deker yang ada besinya, deker ada besinya. Terus akhirnya sama naik sepeda statis gitu, paling lama 5 menit, nggak boleh lama-lama. Ya puji Tuhan, tak turun di omongannya dokter itu. Ya akhirnya saya ngomong dengan cucu saya diberikan deker yang ada besinya itu. Ya, saya pakai puji Tuhan bisa berjalan. Karena saya punya deker sendiri itu, deker apa sobokan gitu. Kalau kita pakai mesti bengkak kaki saya. Tapi itu deker pretekan yang ada besinya. Puji Tuhan bisa berjalan dengan enak, ini kemurahan daripada Tuhan. Amin saudaraku. Nah, saya beri judul mengenai percaya kepada Tuhan dan iman pada Tuhan selalu menyertai. Penyertaan Tuhan kok bisa celaka Bapak? Itu satu pertanyaan. Saya waktu ke Adi Jasa, waktu saudara kita Nani itu meninggal waktu acara penutupan peti. Salah satu hamba Tuhan datang kepada saya, Bapak kenapa? Aku mari kena musibah, dipotong anak sekolah. Terus Bapak nyalakan Tuhan? Enggak, aku enggak menyalahkan Tuhan. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudaraku. Apa yang terjadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena satu ayat dikatakan, saya ingat, ini di kitab Pengkhotbah kalau tidak salah. Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-14 tolong ditayangkan. Pengkhotbah pasal 7 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah
bahwa hari malam ini pun dijadikan alam, seperti juga hari wujud, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Amin, saudara. Hari malam, hari wujud, Tuhan yang menciptakan. Sampai terjadi musibah seperti ini, semua Tuhan yang menciptakan. Tuhan punya rencana. Jadi kita tidak usah menyalahkan Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Ya. Kami percaya, biarpun kau jatuh tidak sampai tergeletak, ya. Tuhan akan mengangkat engkau. Amin, saudara. Saya ini karena seringkali di jalan raya ya, seringkali ya ada musibah tapi kecil. Ya, Tuhan tolong semuanya. Ya. Nah, saya saksikan, saya pernah ditabrak dari belakang anak sekolah juga, sehingga saya jatuh. Ya. Motor saya remah, ya nggak remah semua ya. Terus akhirnya dia nggak punya SIM, nggak punya KTP dan sebagainya. Saya datang ke rumahnya, akhirnya dia, Pak, saya nggak bisa membantu Bapak. Yang ada cuma tabungan saya, uang receh-receh itu. Tapi saya nggak tega, nggak usah lepaskan pengampunan. Tapi saya tetap mengucap syukur kalau kita mengampuni, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kita juga pernah, ya, waktu kita mau ke gereja, waktu kita berhenti di tengah jalan untuk menunggu bergantian motor lewat, mobil lewat, kaki saya kanan dilindas dengan mobilnya, mereka berhenti di sebelah saya, sehingga mobil itu tak ketok-ketok, orangnya buka pintu marah, kenapa? Ini kaki saya, bukan mobil saudara. Wah, dia kaget, dia dimundurkan, dia keluar, dia mengantarkan ke rumah, diantar ke rumah sampai rumah. Kaki saya buka, ya. Saya katakan, lepaskan pengampunan. Tuhan katakan, saya berkata, lain hati, ya. Jangan terjepet, seakan-akan mobilnya bagus, nggak tahu kakinya orang diminus. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan. Tuhan itu baik, bahwasanya dikasihkan untuk selamanya. Immanuel, Tuhan menyertai dari awal sampai akhir tahun. Itu akhir tahun 2024 yang penuh dengan kenangan. Tahun 2025 yang penuh dengan misteri, rahasia apapun terjadi, kita tidak tahu. Kita berserah kepada Tuhan, karena hidup kita, mati kita ada dalam tangan Tuhan. Kita tetap mohon penyertaan dan perlindungannya. Amin, saudara. Jadi kita orang yang percaya ini adalah orang yang mempunyai iman, yaitu iman. Kalau kita mempunyai iman, biji sawi aja, memindahkan gunung dalam nama Yesus, gunung itu akan pindah. Maksudnya bukan gunung yang ada di Gunung Semeru, Gunung Kelunda, gunung kesusahan, percobaan apapun. Dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus, dia akan pindah. Itu iman kita, iman percaya. Makanya iman itu perlu diuji. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya iman perlu diuji. Iman yang emas, atau kayu, atau jerami, nanti dibakar, diproses. Ya. Iman saudara, benar-benar iman saudara itu benar-benar seperti emas murni. Ya. Kelihatan kemurniannya, apakah seperti kayu, terus dibakar jadi abu. Seringkali anak Tuhan mutungan, nggak pernah mengampuni, itu iman kayu, ya iman jerami. Tapi kalau imannya dari emas yang murni, diproses menjadi bagus. Ya, kalau ibu-ibu kalau pernah masak, yaitu sayur kangkung. Sayur kangkung itu kalau sudah dipotong-potong, dimasak, dimasukkan kuali atau dimasukkan panci, dimasak. Kalau dimasak kita akan tunggu, diproses, tunggu matangnya. Ya. Apa yang terjadi? Waktu dimasak kangkung itu, ada kangkung yang keluar dari panci, itu ada yang keluar. Mengapa dia keluar? Dia tidak kuat waktu diproses. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus kuat. Ya. Bagaimana caranya kita bisa kuat? Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Hanya Engkau yang berikan kekuatan. Karena firman Tuhan katakan orang yang berharap kepada Tuhan, yaitu yang menanti-nantikan kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Bagikan apa? Burung Raja Wali yang terbang tinggi, diberikan kekuatan. Itu Tuhan kita. Ya. Kalau saudara susah,
Minta Roh Kudus diberikan penghiburan. Puji Tuhan, saudaraku. Tadi malam anak saya itu hari Sabtu itu lembur sampai malam. Malam-malam dia nangis pulang. Kenapa kamu menangis? Saya tegur, kenapa kamu menangis? Sini, duduk sini. Wah, saya itu banyak kerjaan, kok tiap hari pulang malam nggak terselesaikan. Ini namanya orang bekerja, harus bertanggung jawab. Jangan nggak bertanggung jawab terus pulang. Diselesaikan sampai selesai pun. Nggak gitu Pak, nanti saya pulang malam dikira Bapak saya pergi kemana-mana. Enggak, ini tak tunjukkan loh pekerjaanku. Sampai menangis, sudah jangan nangis. Saya doakan, setelah saya doakan, minta kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus akan menolong, memberikan kemampuan, pertolongan kepadamu. Hadapi pekerjaanmu biarpun sebanyak mungkin harus bertanggung jawab. Ya memang dia anak saya itu bertanggung jawab benar ya. Nah, kalau tidak selesai, nggak pulang. Makanya tiap hari itu pulangnya malam, jam 8, jam 9. Biasanya hari Sabtu itu jam 1 sudah pulang. Itu akhirnya jam 9. Ya WA kita harus turun doakan. Tapi puji Tuhan, setelah saya doakan, ya dia mengucap syukur dan bisa tenang hatinya. Dia bisa sekarang dia katakan ke gereja tak, antar Bapak aku tak istirahat dulu Pak. Ya mungkin nanti saya siang ke gereja sebelahnya. Ya wis terserah. Puji Tuhan. Saudaraku, ini iman percaya kepada Tuhan. Kita mesti diuji, diproses. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu contoh orang yang percaya yaitu Bapak Abraham. Dia orang disebut orang percaya, Bapak orang yang beriman. Gak disebut orang percaya saja, dia juga diuji iman mereka, kepercayaan mereka diuji. Sampai di mana sih kepercayaanmu kepada Tuhan yang kau sembah? Abraham ini diuji saudara. Dia umurnya sudah lanjut, istrinya juga, tapi Tuhan sudah berjanji dia akan memberikan keturunan. Keturunan akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Iman mereka diuji saudara. Diuji bagaimana? Dia minta anak, diberikan anak, seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dan satu-satunya anak itu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Iman mereka diuji. Tuhan sudah memberikan anak satu-satunya mau dipersembahkan, mau disembelih. Tapi dia tidak menolak. Dia taat apa yang dikatakan Tuhan itu dia taat. Bagai kesulitan apapun, ya, masalah anak pun dia tetap taat. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan anakmu di sana di Gunung Moria. Apa yang terjadi? Dia taat. Dia pergi, anak beserta kedua bujangnya ke sana. Sampai di tengah jalan bujangnya suruh tinggal di situ, dia naik beserta anaknya dan membayar bawa kayu dan api. Waktu dia naik dalam perjalanan dia tanya, Bapak, di mana domba itu? Bapak akan mengatakan, Tuhan akan mengatakan dengan iman. Padahal belum terjadi. Cuma dia tanya, Bapak, di mana anak domba itu? Dia sambil berjalan dengan kayu dan api. Tuhan akan sediakan. Waktu dia sampai di tanah di Gunung Moria, akhirnya Bapak Abraham menyusun kayu untuk persembahan, dan anak itu diikat, ditaruh di atas, ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan mau disembelih. Dan anak ini mau disembelih, firman Tuhan berkata, tengoklah ke belakang. Waktu dia menengok ke belakang, ada seekor domba yang tersangkut di dalam luka. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah pengganti anakmu. Akhirnya domba itu diambil dan Ishak diturunkan dan domba itu disembelih. Di atas gunung sana Tuhan mengadakan. Makanya tulisan ini mengatakan Yehova Jireh, Kejadian 22 ayat 14. Yehova Jireh, Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Tahun 2025 ini undang Tuhan untuk menyertai dalam perjalanan. Kalau kita berjalan sendiri gak mampu saudara. Berjalanlah bersama dengan Tuhan.
saudara akan mampu menghadapi apapun yang terjadi di depan. Saudara akan mampu. Yang penting saudara jangan menggunakan pengertianmu sendiri. Gunakanlah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Kalau Tuhan sudah nolong Bapak Abraham, saya yakin Tuhan pasti akan tolong saudara dan saya. Allah yang jumlah Abraham, Ishak dan Yakub juga Allah kami. Kita imani, kita percaya. Jangan separuh-separuh iman kita. Percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada ilah lain. Jangan. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang cemburuan. Yakin? Tidak mau dimaju. Ya. Kalau kita berharap bersandar kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini proses. Ya, tidak gampang begitu juga. Ya. Di proses hidup kita, kalau kita ingin seperti emas yang murni, yaitu dibakar, diproses, diproses, kuat atau tidak, diuji, dicoba. Pencobaan ujian itu biasa, tidak merujuk kekuatan kita. Tuhan pasti akan buka jalan. Kita lihat lebih jauh di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 kalau ditayangkan. Kitab Keluaran pasal 15 sampai 27 ini perjalanan bangsa Israel, ya. Demikian firman Allah bunyinya. 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Terus selanjutnya 24. Lalu bersujud-sujudlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa mendengarkan. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Maaf karena kecil tulisannya harus berbalik. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit dari manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyertai engkau. Ya, sudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Sekali lagi, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudaraku, ini perjalanan bangsa Israel, yaitu waktu dalam perjalanan itu dipimpin oleh Musa, ya, menuju yaitu yang dikatakan tadi, yaitu menuju Elim. Dalam perjalanan mereka tidak mulus begitu saja sampai di Elim. Perjalanan mereka setelah melewati laut Teberau dan dia akan ke Elim dan perjalanan di padang gurun kurang lebih 3 hari 3 malam. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Musa. Dan pada waktu itu bangsa ini dipimpin dengan baik dan tiba-tiba sampailah bangsa ini haus
karena 3 hari 3 malam kehabisan air. Dia kepingin minum. Dalam perjalanan sampailah dia di sebuah desa yang bernama Mara. Dan di situ airnya keruh dan pahit, tidak bisa diminum. Bangsa ini bersungut-sungut ngomel kepada Musa. Firman Tuhan katakan, kita sebagai anak Tuhan nggak boleh bersungut-sungut, saudara. Tidak boleh ngomel, ya, karena satu ayat mengatakan kalau kita bersungut-sungut ngomel, Tuhan itu akan gemes. Ya. Tapi bangsa ini ngomel, menyalahkan Musa. Padahal perjalanan Musa itu dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh tiang api, tiang awan, ya, di waktu malam maupun di waktu siang, ya, itu yang memimpin. Sehingga perjalanan mereka sebelum masuk ke Elim ada satu hambatan, ingin minum, tapi airnya keruh, pahit, nggak bisa diminum, maka dinamakan Mara. Mara itu artinya pahit. Apa yang terjadi? Musa mengambil kayu, ya, tempatnya dilemparkan itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis, sehingga bangsa ini bisa meminumnya dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, begitu juga perjalanan saudara yang jauh ini. Saudara harus mengerti tentang bahasanya Tuhan. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Ya, seperti saya beri contoh. Satu waktu saya berbincang-bincang kepada teman kami, Bapak Jingsyong. Bapak Jingsyong ini perjalanannya ke Rembang bersama dengan keluarga. Setelah sebelum kita ke Rembang, dia minta doa. Saya doakan supaya tiba dengan selamat dan ada satu halangan apapun. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Dia mau ke Rembang itu, sampai di Lamongan itu dibelokkan ke kiri kalau tidak salah, itu menuju jurusan mana itu Jombang. Ke kiri sampai di Nimbang sana dia baru sadar, loh, kok di sini? Ya, kok keliru jalannya? Saudara yang kasih Tuhan, itulah Tuhan. Ya, Tuhan membelokkan dulu. Seumpama dia lurus, apa yang terjadi kita tidak tahu. Jadi sementara kita dibelokkan, kita ngomel apa enggak, kita mengucap syukur apa enggak, dibelokkan oleh Tuhan. Memang sengaja begitu, supaya sudah selamat. Akhirnya dia kembali ke jalannya utama tadi, sampailah dia di Rembang dengan selamat. Ya, perjalanannya tidak mulus. Memang di tengah-tengah itu ada ujian. Tapi kita harus mengetahui tentang bahasa Tuhan. Jadi nggak usah ngomel, nggak usah berutuh, wah ini keliru dan sebagainya. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan punya maksud yang baik. Ada satu kesaksian yang begini. Ada seorang hamba Tuhan mau pelayanan di Kalimantan, naik pesawat pada waktu itu. Ya. Waktu naik pesawat, dia di cancel dengan seorang tentara, seorang TNI, karena dia ada bertugas penting. Supaya akhirnya dia ditunda, pagi ditunda perjalanan, tinggal sore dia akan berangkat ke Kalimantan melalui pesawat itu. Hamba Tuhan ini awalnya ngomel, saya sudah beli tiket, mau naik pesawat di cancel, digantikan seorang tentara yang mentang-mentang jadi tentara mau tugas. Dia ngomel, tapi apa yang terjadi saudara? Dengan itu dalam perjalanan itu pesawat sudah terbang, sampai di tengah jalan pesawat itu jatuh. Ya, hamba Tuhan ini baru sadar, ya, Tuhan punya maksud. Seumpama saya tadi ngeyel, ya, saya menang bisa naik pesawat, mungkin pesawat itu jatuh dan aku akan mati. Ya. Itu kita harus mengerti tentang bahasanya Tuhan. Makanya saya tadi katakan hari malam, hari wujud itu diciptakan oleh Tuhan. Mengapa anak Tuhan kok bisa kena musibah? Itu memang sudah kehendak Tuhan. Semuanya itu sudah dijadikan oleh Tuhan. Makanya ada yang naik pesawat jatuh dan semua itu kehendak daripada Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan daripada Tuhan. Dan perjalanan bangsa Israel tadi yang dimarah mendapatkan air yang pahit, dia bersungut-sungut ngomel dan sebagainya. Ya, firman Tuhan itu kalau orang yang ngomel itu Tuhan itu gemes, benci dan sebagainya. Tapi karena ada seorang pemimpin yang rendah hati yang bisa memimpin bangsanya, sehingga apa yang terjadi, ya, mujizat terjadi, air yang pahit menjadi manis dan bangsa itu bisa minum. Dan setelah perjalanan
itu jauh, rasa pahit, nggak enak rasanya, sampai tibalah di tempat yang dia kendaki, yaitu di Elim. Di sana ada 12 pohon kurma, 70 pohon kurma atau apa tadi ya? Coba. Sudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma itu, dan perkenalan mereka di sana di tepi air itu. Akhirnya bangsa ini melalui proses ini dia sampai yaitu di Elim. Di sana ada yaitu mata air dan ada 70 pohon kurma dinikmati oleh bangsa. Ya. Begitu juga dalam perjalanan saudara dan saya. Dan 10 seperti yang saudara jalani. Tapi segala sesuatu itu indah pada waktunya. Diproses dulu. Ya. Jadi kalau saudara diproses, tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Karena apa saudara? Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Diberkati apa saudara? Coba kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Berkati apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Amin saudara. Hari depan penuh pengharapan tahun 2025. Amin. Ini jadi Tuhan. Tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Masa depan yang terang. Orang yang berharap kepada Tuhan diberkati. Karena apa, saudaraku? Kita berharap kepada Tuhan diberkati. Masa depan penuh dengan pengharapan. Karena firman Tuhan katakan dalam surat Roma ayat 28. Surat Roma ayat 28 dalam urayaan. Suratan Roma ayat 28, demikian firman Allah bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ya. Mengapa masa depan kita penuh dengan pengharapan? Karena Allah turut bekerja. Makanya di dalam pekerjaan saudara, apapun yang saudara kerjakan, tolong Tuhan libatkan dalam pekerjaan. Kalau Tuhan dilibatkan dalam pekerjaan kita, Tuhan katakan dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat 5 dikatakan, selama engkau mencari aku, usahamu pasti akan berhasil. Amin saudara. Firman Tuhan itu ya dalam. Selama engkau mencari aku, usahamu akan berhasil. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaan Allah dalam gereja ini, kebenaran firman Tuhan yang harus kita dengar, harus kita lakukan. Setelah kita mencari kerajaan dan kebenarannya, apa yang Tuhan katakan? Ya, cari kerajaan dan kebenaran, dan semua itu akan ditambahkan. Jadi kalau orang Jawa mengatakan rezeki gak usah diukur, rezeki itu diukur Melayu. Jadi firman Tuhan katakan cari dulu ya pusatnya, ya kebenarannya, yaitu Tuhan Yesus. Nanti rezeki itu akan ngejar saudara dan saya. Kalau berkat itu sudah datang, saudara tidur itu di WA orang, di telepon orang, ya ngomong jadi berkat dan sebagainya. Itu sudah, kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah campur tangan. Tapi kalau sudah mengandalkan pikiran sendiri, akan gagal saudara. Pikiran itu bukan pikiranmu. Oh nanti hari Minggu di sana toko kurang, aku buka itu gak usah kerja, jangan saudara. Pikiran kita bukan pikiranmu.
Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita kalau kita mengutamakan Tuhan akan mengutamakan kita. Karena Dia sendiri katakan, aku secara lain tidak akan meninggalkan, tidak membiarkan. Amin, saudara. Kita baca di dalam kitab Nabi Yesaya 41 ayat 10. Semua hafal itu Bapak. Kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10 demikian firman Allah. Kalau perhatikan, janganlah takut. Saudara nggak usah takut pada 2025. Apa yang akan terjadi nggak usah takut, Tuhan menyertai saudara. Ya. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Ya. Tuhan menyertai dan kita punya Allah. Akan menegurkan kekuatan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Tahun 2025 ini tahun kemenangan untuk saudara saya. Amin. Ya. Waktu saya sakit itu saya dapat WA dari BMK mengenai cuaca itu. Tanggal 22 November nanti akan terjadi yaitu gempa di Surabaya 8,5. Kaget saya. Saya berdoa jangan terjadi. Saya ini sakit, nggak bisa lari, saya sakit. 8,5 itu porak-porandanya gimana saudara? Waktu di Jogja aja 6, berapa itu seperti itu. Apalagi Surabaya, saya berdoa cukup berdoa, Tuhan tolong jangan sampai yang terjadi seperti itu. Sudahlah, saya mohon kepada Tuhan, saya percaya Allah yang sembah Elia juga Allah kami, Allah yang sanggup menolong. Puji Tuhan, setelah tanggal 22, 23 yang ada Allah. Puji Tuhan. Amin, saudara. Inilah dengan yang singkat dalam menjadi berkat buat saudara tahun yang baru ini. Saudara tidak sendiri, Tuhan disertai oleh Tuhan dengan sempurna. Kita akan satu pujian. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita akan bisa dengan dulu.
kembali kami mengakhiri tata Tuhan siang hari ini. Satu pengakuan kami pada siang hari ini beserta umat-Mu tidak berani berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk menyertai hamba-Mu, umat-Mu yang ada memasuki tahun 2025 yang penuh dengan misteri ini. Apa yang akan terjadi kita tidak mengetahui, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan melindungi dari awal sampai akhir tahun. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya mengenai kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan menyertai kita dari awal sampai akhir tahun. Terima kasih, hamba-Nya boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Di dalam nama